dulu. Biasanya siapa yang memimpin doa? Dani. Siapa? Dani. Yo, Dani dipimpin doanya. Siap, mulai. Doa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelola emosi. Nah, biasanya yang kasus juga banyak yang belum bisa mengelola emosi. Contohnya apa? Gelut, terkelahi ya. Jadi nanti hari ini Bu Reni akan menyampaikan tentang kelola emosi. Nah, sebelum memulai, kita akan mempraktekkan ini dulu ya. Biasanya kayak emosi dikit. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan perlahan. Biasanya dilakukan tidak. Biasanya ada emosi, langsung eksekusi. Nah, itu dulu saya ngomong ya. Nah, nanti Bu Reni akan membagikan kertas dan kalian menggambarkan emoji ya, yang ada simbol smile, marah itu seperti apa. Nah, nanti Bu Reni akan membagikan kertas ini. Nanti kalian menggambarkan emosi kalian saat ini di awal pembelajaran ini. Yang jengkel yang gambar baik, jengkel. Kalau yang bahagia gambar baik, simbol bahagia. Sesuai suasana hati kalian sekarang di awal pembelajaran ini. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, silakan kalian mulai menggambar emoji atau simbol yang paling mewakili perasaan saat ini. Ya, nek seneng ya seneng, nek sedih ya sedih. Dani, kira-kira apa? Ibu. Gambar simbol sakit hati. Mungkin ini sangat. Boleh diwarna-warnai, kalau punya pewarna pakai pulpen saja ya boleh. Ya. Sudah? Siapa yang mau mungkin maju ke depan? Kira-kira mengapa kamu menggambar emoji itu? Siapa? Ibu. Ya, Dani. Kamu gambar apa, Dani? Itu apa itu? Oke, kamu berdiri di situ nggak apa-apa. Berdiri dari situ. Berdiri dari situ. Kemudian, mengapa kamu menggambar? Kamu apa yang digambar? Diperlihatkan ke teman-teman. Ya, dia sedang senang ya kayaknya ya, bahagia. Mengapa kamu menggambar itu? Sudah
bahagia. Tadi dapat uang saku banyak ya dari rumah. Mungkin ya. Oke. Boleh duduk. Sebelahnya. Berdiri. Nanti kelihatan ya teman-teman. Gambar apa? Nah. Apa itu? Sih tentang? Capek? Lapar? Capek? Oke, ini emoji capek baru pagi udah capek kenapa? Gak tahu, dari rumah belum sarapan. Oke, ternyata banyak sekali ya emosi-emosi yang berbeda di sini. Nah, ini kemudian yang laki-laki, kamu. Aku. Sendiri. Jangan apa. Enggak, itu bukan ini. Ini apa? Senyum kebahagiaan ya, luar biasa ya. Pagi-pagi sudah senyum kebahagiaan. Berani harap nanti sampai pulang sekolah tetap smell seperti ini ya. Nah, mungkin paginya gambarin senyum, siangnya disuruh gambar lagi ekspresi marah, mungkin dengan temannya atau yang lain. Mungkin ada ekspresi yang lain? Ya, ada yang ini kan? Apa? Apa? Oh, malah ditutupi semuanya. Kebanyakan smell ya, senyum. Kamu apa? Senyum. Orang bisa Pada pakai bahagia pagi ini. Kamu senyum, senyum. Dari ini loh. Aku yang penasaran nih jadinya apa ini sebenarnya? Sedih. Kenapa? Kenapa? Gak tahu. Sakit hati, patah hati. Patah hati kenapa? Oh, tidak pegang uang. Sejak gimana dia tua? Nanti kan dapat ABD ya. Gak pegang uang tetap dapat mah. Jadi tenang saja. Oke. Tadi Bu Eri sudah lihat semuanya, kebanyakan emosinya senyum, walaupun ada yang beberapa yang capek, kemudian ada yang patah hati itu ya, ada uang jajan. Apa? Apa itu? Yang siapa itu? Apa rambutnya? Coba kelihatan ke teman-teman. Manis itu apa sih? Ini emoji apa? Bisa ditebak? Apa ini? Ah, ya, mungkin dia menggambar bisa menerangkan. Coba berdiri. Kenapa? Apa ini? Tapi bahagia kan? Oke. Di sini kita ada peta emosi, mengenal perasaanku. Ada yang pernah merasa senang? Ada yang pernah merasa marah? Sering ya? Marahnya kenapa? Berantem ya. Ada yang merasa sedih? Sedih, kemudian ada takut, tenang, cemas. Nah, pernah merasakan itu semua kan? Ya, berarti emosi kalian bisa apa? Tersalur dengan baik gitu? Iya. Biasanya kalau sedih, ngapain kalian? Hal-hal yang membuat sedih apa biasanya? Kehilangan hewan piaraan, kemudian Kehilangan uang. kehilangan uang, kemudian tadi ya tidak diberi uang jajan. Ya mungkin apa? Kalau cemas biasanya nih bangunnya kesiangan berangkat sekolah. Pernah cemas nggak? Apalagi yang naik kendaraan umum, ya enggak? Yo ketinggalan besok besok mau telat, jangan-jangan aku ini, ya enggak? Kemudian tenang. Nah, ini biasanya kalau kalian dari zona nyaman, tuh gimana? Kalau di rumah? Nyaman. Tidur, nanti aku kamar. Ini gambar seperti ini dinamakan peta emosi. Karena semua perasaan itu wajar dan bermakna. Orang kalau tidak punya emosi gimana?
Sekolahan. Hmm? Sekolahan. Jengkel nggak? Jengkel, berarti empatinya diam aja. Diganggu diam aja, nggak bisa marah, nggak bisa senyum. Nah itu baru apa? Emosinya ya, tapi semuanya ini cuma merasakan ya. Berarti semuanya wajar, normal, gitu ya. Setiap emosi yang kamu rasakan, senang, sedih, marah, cemas, adalah normal dan respon alami tubuh. Ya, jadi kamu berat marah, berat sedih, berat senang, ya, berat tertawa dan sebagainya, tapi harus mampu mengelolanya dengan baik. Tidak tadi seperti marah langsung eksekusi. Berapa kali kasus di sini yang sering berkelahi? Ya kan? Rebutan kursi. Ayo dulu. Ya kan? Rebutan apa nih? Rebutan apa lagi? Jangan sampai seperti itu, ya. Saat emosi kurang nyaman seperti marah atau cemas datang, kita bisa mengelolanya dengan teknik pernapasan sederhana. Seperti di awal kita tadi ya. Dengan cara apa? Tarik nafas, hitung 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian ditahan dulu sampai hitungan ke-7. 5, 6, 7, baru hitungan ke-8, 6. Orang Islam sekaligus apa istighfar. Coba dipraktekkan dulu. Ya, ayo semuanya duduknya tegak semuanya. Duduk tegak ya. Tarik nafas dulu. 1, 2, 3, 4. Ditahan. 5, 6, 7. Hembuskan. 8. Sampai beris. Pernah dilakukan? Karena prinsipnya kalian tajuk ya, betul? Langsung ngedain. Istighfar. Kalau sudah istighfar, kira-kira emosinya bisa mereda tidak? Bisa. Ya. Nah, ini Bureni punya satu model pilihan. Ketika kamu merasa marah, sedih atau cemas, kamu punya pilihan cara merespon yang positif. Aplikasi. Nanti yang Bureni minta ke depan, silahkan memilih membuka rodanya ya. Nah, ada yang mau mencoba? Di sini ada roda apa? Pilihan. Ya, ada beberapa jenis ekspresi emosi. Ada yang kecewa, malu, senang, bangga, cemburu dan lain-lain. Di sini di tengahnya ada tulisan, berikan reaksi emosi Anda. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan emosi dari salah satu emosi yang muncul. Misalkan, kamu nanti putar. Ya, dapat dilalah kecewa mungkin ya. Nah, nanti kamu langsung ngomong, saya merasa kecewa ketika apa. Nah, biasanya nih kamu kecewa, hal apa, hal positif apa yang kalian lakukan. Ya, ada yang mau mencoba? Kamu maju ke depan, mencoba memutar ini, dipecah mati tangannya. Jadi wes, jadi saya jagoan kita, ya, tidak, ya, nah, kamu nanti, Ada bapak-bapak. ya kira-kira nanti dari dapat perasaan apa ya? Kita coba, dipencet putarnya. Oke, kecewa. Coba, merasa kecewa. Ketika apa? Oh, jadi merasa kecewa ketika kehilangan uang. Dari tadi kok uang terus ya? Ya. Oke, kok
hilang. Tadi berangkat sekolah hilang. Bisa hilang, ditaruh di mana? Hilang-hilangin sudah sendiri. Mungkin ada temannya yang melihat pas jatuh. Berapa? 20.000 besar loh ya itu ya. Terus hal positif apa yang kamu lakukan? Sudah melapor belum? Sudah melapor belum? Berarti dinikmati sendiri kekecewaannya ya. Sudah ada teman yang diajak ngobrol? Siapa? Solusinya gimana dari teman? Pasrah. Dengan rezeki mesti balik gitu. Oke, nanti bisa pulang tidak? Berarti masih di rumah. Tapi nggak ada yang berjajan. Atau buat keperluan lain kok sampai banyak banget. Kita doakan supaya uangnya dari cepat ketemu ya. Ya berarti ini benar loh, emosinya tadi sedih, kecewa. Belalah mudah-mudahan juga dapat ke kecewa. Oke, kita hilangkan satu. Yang cewek maju. Ayo. Coba maju ya, maju. Maju. Belajar ini sih sama di depan teman sendiri kok ada malu-malu. Kenapa? Coba buka. Muka asli manis. Oh ini pasti sama ini bisa. Berarti mengekspresikan dia sebenarnya tak suruh maju bisa. Ya enggak? Kamu merasa bisa ketika Ya mau pasti. oh merasa bisa lupa bawa topi tadi kamu bawa topi. Oh, tapi dulu tidak. Terus hal positif apa yang akan kamu lakukan? Tarik nafas. Berarti tadi ya mempraktekkan tarik nafas. Oke, baik Putri. Terima kasih. Berarti mengungkapkan rasa dia sebenarnya ya bisa. Berarti lupa bawa topi. Oke, ada yang mau mencoba? Saya samperin aja ya kali ini ya. Nah, ayo kamu. Cepetan dari tempat. Bingung. Namanya siapa? Novi merasa bingung ketika apa? Oh, disuruh muterin ini bingung ya. Kemudian hal positif apa yang akan kamu lakukan supaya bingung? Apa? Gak tahu. Oke. Jadi kita hari ini belajar apa? Mengenali diri kita. Oh, nek aku sedih. Hal apa yang aku lakukan pertama kali? Ya enggak? Karena sekarang kalian sudah semakin apa? Masa remaja ya. Sudah harus bisa apa? Mengambil keputusan. Oh, jika aku marah, ini yang aku lakukan. Tapi ingat dasarnya harus yang positif. Jangan, oh aku marah sih, aku harus membanting sesuatu. Itu baru tidak boleh. Mungkin mau mencoba. Yang nyoba semua nggak apa-apa. Ini namanya supaya kalian lebih bisa mengenal. Oke. Bangga. Namanya Febrian merasa bangga jika iya mendapatkan ranking 1. Terus hal positif apa yang kamu lakukan ketika hal positif apa yang bisa kamu lakukan? Mengajar rumah itu kan hal negatif. Jika dia bangga karena mendapat ranking 1, hal positifnya apa? Misalkan bercerita dengan orang tua, iya kan memberitahu orang tua. Jika kamu memiliki prestasi, siapa orang pertama yang kamu beritahu? Orang tua. Orang tua ya, karena mereka yang memberi
diberi makan. Ya. Kalau sama orang tua juga harus kata-katanya yang baik. Apa namanya web? Karena anak zaman sekarang apa? Nek karo HP dilus-lus ya nggak? Sama HP disayang-sayang ya. Ketika orang tua minta tolong malah sase dengan nada ya gimana? Nada yang kayak dengar ya. Nah, jangan sampai sekali. Panggilan di empat ada jawab dari mama. Oke, sebelah sini belum ya. Biar rata semuanya. Bisa diputar adanya. Senang, gampang banget ini. Karena tadi kan emosinya kebanyakan senang. Ya, namanya merasa senang jika apa? Ya, ketemu dan sistem. Istilah game lah, boleh nggak logik. Kemudian hal positif apa yang kamu mau lakukan? Buat kamu yang dibikin game terus kok ya. Ada yang apa istilahnya? Apa tadi? Dan sistemnya apa sih? Sistem gelap itu yang membuat gamenya apa? Error. Apa? Bisa main. Aku tuh sangat Kamu mainnya apa? sistem ini. Ada yang selain dia juga suka game, karena sehari-hari itu kadang gitu loh, anak itu nggak game ya nggak, jengkel kalau ikutnya marah-marah sendiri, ngomel-ngomel sendiri, HP. ya nggak? Yolah. Nah kadang emosi kita ketika game itu juga apa? Kumpul. Ya apa? Kumpul. Ya kan awalnya marah, kok nek menang seneng. Diuji kan, kita itu kan awalnya marah, kemudian seneng, iya enggak? Kemudian mungkin poinnya berkurang kalah dan jengkel marah-marah HP-nya yang diomelin padahal sudah mati ya, sudah mati diomelin. Ya itu kan cuma sistem ya, sistem aplikasi. Nah, kita harus menempatkan emosi kita di tempat yang baik, benar, kayak gitu. Jangan marah karena hal sesuatu, pelampiasannya. Ada yang kalau marah membanting barang. Nah, biasanya nek marah itu sing terpikirkan hal positif atau negatifnya? Nah, negatifnya kan. Misalkan kamu kalau marah kamu ngapain? Diam saja. Ada orang yang marah tuh terus diem. Ya nggak pernah ketemu nggak? Kue dinner kayak beberapa hari didiemin terus temennya. Ada nggak? Ada kalau marah langsung mengungkapkan emosinya. Aku tidak senang kamu seperti ini. Ada nggak? Ada. Kalau di sini kebanyakan yang diam atau langsung mengekspresikan? Diam. Nanti kalau ada temennya bingung ya, kamu tidak dinner kayak terus dinner itu kenapa? Ada yang seperti itu? Aku mau nyoba. Itu targetnya apa? Tapi kalau cemburu itu tidak harus pacar-pacaran ya. Cemburu misalnya ibunya lebih dekat dengan adik Mary, nah itu juga teman cemburu. Misalkan punya teman baik, tiba-tiba dapat teman baru malah dikompor dengan teman baru, itu juga bisa cemburu. Jadi jangan diekspresikan dengan tanda kutip, pasti
Ya, jadi kita harus belajar memahami perasaan kita. Nah, itu ya. Satu lagi mungkin. Nanti cowok-cowok ini. Nah, kan. Sud. Malu. Nalendra merasa malu ketika nilai ujian jelek. Kemudian hal positif apa yang akan kamu lakukan? Belajar. Oke, berarti Nalendra sudah bisa mengatasi perasaannya itu ya. Dia malu. Aku tuh malu banget ketika mendapat nilai yang jelek. Untuk mengatasi hal tersebut positif apa? Dia akan semakin rajin belajar. Jadi motivasi berarti termotivasi untuk rajin belajar gitu ya. Oke, baik. Oke, untuk roda bintang sudah ya. Nah, ini tadi. Alternatifnya banyak ya. Nah, hal positif yang dapat dilakukan dalam mengelola emosi. Kalian misalkan kalau emosi saya suka berjalan-jalan untuk menetralkan emosi kita. Karena orang yang memendam emosi itu juga tidak baik. Ya. Mungkin dengan berjalan-jalan, kalau hobinya membaca buku ya, baca buku, terutama yang cewek biasanya baca apa itu? Novel-novel. Kemudian ada ya mendengarkan musik. Misalkan di sekolah ada masalah bertengkar dengan temannya dan lain-lain sampai di rumah, untuk menetralkan aku mendengarkan musik di kamar. Kalau sudah sedih, dengerinnya musik melo tambah sedih. Kemudian berbicara dengan orang dewasa yang dipercaya, seperti dari tadi kehilangan uang. Sudah laporan belum ke gurunya? Ada orang dewasa yang diajak bicara belum? Nah, tadi temannya siapa yang dikeluh kesah? Gak punya teman. Tadi katanya sudah bercerita dengan teman. Belum. Berarti dipendam sendiri. Nah, itu tidak baik. Rasa kecewa, sedih apa yang terlalu dipendam sendiri tidak baik buat kesehatan mental kita. Nah, ada yang masih suka menulis di buku harian? Ada? Nah, kalau zaman dulu biasanya itu anak-anak muda, apalagi usia remaja banyak sekali yang suka menulis di buku harian. Karena saya dulu juga seperti itu. Kemudian yang hobinya menggambar, mewarnai, mengekspresikan emosinya dengan gambar atau lukisan. Mereka kadang psikolog itu apa? Membaca kepribadian atau apa yang dirasakan orang saat itu dengan disuruh menggambar sebuah kertas. Itu bisa membaca kepribadian atau emosi seseorang. Ya. Tadi sudah latihan pernapasan ya? Ada yang tidak mempraktekkan tadi? Semuanya sudah ya? Nah, kemudian bagaimana perasaanmu setelah latihan pernapasan tadi? Lebih lega. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika suatu saat kalian emosi, kalian lupa. Oh, harusnya kalau emosi tarik nafas dulu. Jangan langsung mengeluarkan. Ya, apalagi yang laki-laki. Ya, tadi perasaannya perubahannya apa? Merasa lebih lega ya, lebih sedikit dengan ditambah istighfar, ya. Terus temannya juga jangan apa? Kalau temannya lagi kelihatan emosi, jangan malah memprovokasi. Ya, kalau temannya lagi biasanya nih orang emosi bisa dari apa? Mukanya merah ya nggak? Dari tatapan matanya itu sudah terlihat. Nah, kalau temannya ada yang seperti itu, kalau diamkan dulu, bimbing tarik nafas dulu. Itu ya. Nah, ini yang mau lihat tadi ya. Setelah
gamenya apa tadi ya? Tinggal tidur, ya istirahat berarti kamu memang disuruh istirahat. Jadi stop gamenya, ya enggak? Kalau nggak mengalami kekalahan, menang terus, efeknya apa? Main terus ya? Jangan. Ayo. Sampai baterainya habis, kasihan HP-nya ya. Kemudian, mengapa penting bagi kita untuk punya banyak pilihan respon saat merasa marah atau sedih? Kenapa? Kenapa kalau merasa marah dan sedih kalian harus punya banyak pilihan? Oh, aku tak keluarkan, tak salurkan ke misalkan ikut aktif kegiatan ekstra, ya enggak? Itu juga salah satu caranya. Ya. Mungkin dari kedepannya lebih berhati ya enggak? Buat pembelajaran, ya sesuatu yang mengecewakan kita buat kita sedih itu apa? Sebagai penguat mental kita ya. Itu ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Dari tadi ngomong tentang emosi itu sebenarnya apa? Yang kalian tahu emosi itu apa? Hanya marah. Adalah di sini. Emosi adalah respon alami tubuh terhadap suatu situasi. Mereka adalah sinyal bukan musuh. Jadi kalian cuma tahu emosi itu hanya marah itu salah. Sedih, marah, kecewa, malu, tadi gugup, gelisah itu termasuk emosi. Ya. Kumpulan emosi itu adalah sinyal. Oh, misalkan di tempat yang gelap, emosi apa yang keluar? Takut. Yang takut ada yang pemberani ya. Kemudian ketika ketemu orang jahat, cemas, gelisah, ya kan kita apa sinyal tuh untuk merespon. Kalau kamu dapat situasi seperti ini harus bagaimana? Berbeda halnya dengan orang yang tadi ya ekspresinya datar, nggak punya emosi, itu malah berbahaya. Ya, ketemu orang jahat di apa? Diacungin pisau, diam saja, nggak ngapa-ngapain. Itu kan berarti apa? Sinyal tubuhnya untuk merespon sesuatu tidak berjalan dengan baik. Misalkan disakiti, dibully teman. Nah, senang ya. Yang suka dibully atau diajak teman, respon yang pertama apa? Aku lagi. Itu respon yang negatif. Ya. Emosi yang kedua dulu apa? Marah nggak? Karena tadi Bu Reni juga baru dapat lamaran kelas 2 ya. Dilaporin mengejek nama ibunya. Awalnya yang mengejek apa? Benar, karena dia saya aja kalau diajak cuma aja Bu. Masa dia saya ajak? Jangan seperti itu. Karena itu tidak etis ya kalau nama orang tua sebagai bahan molok. Apalagi kita sebagai anak harus mengangkat derajat orang tua ya. Kalau nama orang tua kalian dipakai untuk orang-orang, mana enggak? Kalau tadi juga malah katanya itu hal yang biasa. Itu kan sesuatu yang di luar kewajaran. Dia menormalisasikan itu dan itu tidak baik. Mengelola emosi dan frustrasi itu penting karena membantu kita lebih fokus dalam belajar dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan kita. Tadi kalau bisa mengontrol emosi, tahu apa yang harus dilakukan, kita kan tidak terburu-buru dalam mengambil karena sesuatu yang diambil keputusan diambil dalam keadaan marah itu gimana? Baik nggak? Hasilnya baik nggak? Lagi emosi, ya kan? Mengambil keputusan dengan cepat, seperti tadi langsung eksekusi, dipukul. Efeknya, imbasnya pasti juga negatif. Ya nggak? Tapi kalau tadi menenangkan diri dengan tarik nafas, atau mungkin dengan mendengarkan musik, kita lebih bisa mengontrol emosi kita dengan itu ya, itu ngapain?
lagi ya. Nah, ada yang namanya berani bicara tanpa menyerah, saya merasa saat kamu, nah ini menjelaskan perilakunya, dan saya berharap mendeskripsikan harapan kamu. Ini bisa kalian gunakan untuk menyampaikan, misalkan ada kesalahpahaman dengan teman. Biasanya yang perempuan ini sukanya ya belajar mengungkapkan. Kalau mengkritik harus dengan kalimat yang baik. Misalkan ini, kamu misalnya Putri, saya tuh merasa kecewa saat kamu selalu ikut campur dengan masalah saya mungkin ya. Dia Mutia, itu ya. Saya harap kamu bisa berubah sikapmu. Terkadang anak itu melupakan bagaimana caranya mengkritik teman dengan kalimat yang baik. Ini Bu Reni seringkali mendapat laporan ya. Bu, kelas ini ada kesalahpahaman antara si A dan si B. Padahal awalnya anaknya apa? Satu kelompok ya. Kemudian ada kesalahpahaman yang satu diabaikan temannya yang lain. Makanya ini ya, kalimat-kalimat seperti ini harus sering kalian terapkan ya. Ini teman kalian. Kayak ini pada mulai ngantuk ya. Kenapa? Sarapan. Coba diregangkan dulu. Ayo duduknya yang dilemas-lemaskan dulu. Tapi dilemaskan nih, gak usah tangannya nyampe-nyampe membelah tangannya ya. Sudah? Coba sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk diam. Tepuk diam ada yang ikut. Jadi kan misalnya untuk apa? Meningkatkan konsentrasi kalian. Itu ya. Oke. Coba ini belakang. Jangan di nanti ditambahin dulu. Habis ini ya, gampang banget. Nah, satu kali lagi dulu. Jangan diapa-apain. Nanti kalau kalian marah, merasa marah, kalian boleh meremas-remas kertasnya. Ya. Kalau kalian marah, kalian boleh. Pakai yang tadi nggak apa-apa. Ya. Coba ketika PR-mu dicontek teman. Marah nggak? Nih marah silahkan. Kemudian yang kedua, saat ada teman yang mengolok-olokmu. Tapi nek marah sekali disobek boleh. Ya. Yang ketiga, ketika guru memarahimu karena bukan mengerjakan tugas. Orang marah dilesus gue kita. Yang terakhir, saat lupa membawa bekal atau uang saku ya. Sekarang diangkat ke atas. Ada yang masih mulus? Wah, ini sudah sabar banget ini. Bisa mengelola ini. Yang masih mulus siapa?